Ngomong-ngomong soal fashion, dia ini dari anak pesantren. Iya. Fashion aja alim. Kemana-mana pakai mukena dia nih. Kita panggil Xandia Zawen. Sekarang ini banyak orang pakai pakaian itu kayak kurang bahan. Akhirnya pakai baju ketat, celana ketat. Kayak gini nih. Aduh, istighfar mas, istighfar. Ini harusnya disensor ini. Astagfirullahaladzim mas. Ada apa mas? What's wrong with me? Itu mukanya kok ketat banget mas. Ini harusnya disensor nih. Nah, kan enak kalau kayak gini. Ya, assalamualaikum. Ini gimana kabarnya, semua pada sehat semuanya ya? Sehat ya? Sehat nggak? Sehat ya? Itu masih kalau gue dulu pertama-tama awal-awal gue lulus pesantren, gue ini jujur gue nggak ngerti arti dari fashion pakaian yang gaul itu, yang up to date, gue nggak ngerti kayak gimana. Karena menurut gue pakaian itu fungsinya hanya sekedar untuk menutupi aurat. Gitu. Ya terserah mau bahannya dari katun, kayak jeans, kayak latex, pandek, poster baleho, banner, sama aja gitu. Dan ketika gue masuk Kompas, masuk lingkungan baru, lingkungan entertainment, gue ngeliat orang-orang yang pakai pakaian yang up to date, yang gaul itu gue bingung gitu. Ada orang yang pakai hot pants, yang celana gemes gitu kan gitu. Ada yang pakai baju ketat, tank top yang udah kelihatan. Hampir aja gue ngikutin. Tapi jujur dalam hati gue tuh gue ngeliat cewek-cewek yang pakai baju minim gitu tuh dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Kok seger ya? Gue awal-awal gue lulus dari pesantren, waktu gue 6 tahun di pesantren, selama 6 tahun gue di pesantren, gue terbiasa dengan cukuran rambut yang rapi, pinggirannya kayak gini, rapi, tipis gitu. Karena kita itu dulu gondrong dikit cukur, cukur dikit gondrong. Ya gitulah pokoknya. Apalagi kalau ada yang ketahuan ngerokok, itu biasanya langsung dibotak. Itu dibotak terus dikerok, itu botak licin. Dan biasanya orang-orang yang botak kayak gini karena ngelanggar, yang botak kayak gini biasanya kemana-mana pakai peci. Om Indro nggak pakai peci? Terus setelah ya, bercanda om. Kalau menurut gue ada dua kalangan orang yang pakaiannya itu nggak enak dilihat. Yang pertama, orang culun. Yang kedua, orang alay. Orang culun gak enak dilihat karena mereka berpakaian apa adanya. Orang alay, mereka gak enak dilihat karena mereka berpakaian pengen kelihatan keren, pengen kelihatan wow, tapi modalnya kurang. Jadi apaan aja semuanya yang punya dia dipakai. Ada gelang warna merah, kuning, hijau dipakai. Ada headband buat kepala dipakai. Ada sepatu sneaker sama celana 3/4 dipakai. Tangannya reggae, palanya sporty, bawahnya hip hop. Maunya apa? Maunya apa? Random banget gitu kan. Lihat ya, dari dua konsep awal aja itu udah gak nyambung gitu. Tangan reggae, pala sporty. Sporty itu gesit, reggae itu slow. Gak nyambung. Apa jangan-jangan ini bocah pas lagi ikut lomba balap sprint, itu pas lagi tanda start dimulai, dar yang lainnya lari, dia tetap lari. Welcome to my paradise, I've seen films I'm salute. Dan yang kedua itu adalah orang culun. Orang culun gak enak dilihat karena mereka berpakaian apa adanya. Kayak gue dulu waktu gue di pesantren, gue berpakaian ya apa adanya gitu. Pakai baju gombrang, celana ngatung, sepatu futsal. Bawa skateboard. Ya enggak lah, ya kali bawa skateboard enggak lah. Kita bawa otopet. Ya enggak. Kali aja. Dan kita berpakaian apa adanya ya udah gitu. Orang mau bilang kita nggak enak dilihat ya udah gitu. Lagian siapa yang mau lihat kita gitu. Pesantren kita tuh di Banten, di gunung, di antara dua gunung. Keluar pondok paling ketemu Baduy. Iya beneran. Keluar pondok ketemu orang Baduy gitu. Ya orang Baduy juga pakai pakaiannya ya apa adanya, rapi. Keluar pondok ketemu orang Baduy gitu. Aden, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Ya. Enak gitu, ramah. Coba kalau yang ketemu orang Baduy, ini orang alay yang pakai pakaian random kayak tadi.
Keluar pondok ketemu orang Baduy. Weh, curik di mana sih ya? Balik, balik. Hah? Welcome to my paradise. Kita berpakaian apa adanya, ya udah, kita berpakaian apa aja ya udah gitu. Orang mau terserah orang mau lihat, tapi Allah yang nilai. Men. Asik. Dan gini, kalau menurut gua fungsi dari pakaian, fungsi dari fashion itu ada dua. Yang pertama visual, yang kedua fungsional. Enak dilihat dan bisa merepresentasikan sikap. Percuma pakai peci koko sarung, tapi giliran pas bulan puasa ada warteg masih digerebek. Ya kan? Padahal udah ditirai masih digerebek, kan kasihan. Gue belum kenyang. Kan? Lagian gini. Orang-orang yang di warteg, orang-orang yang makan di warteg pas bulan puasa, emang mereka pas makan pernah ada yang pamer. Keluar dari warteg terus bawa es teh gitu, ada orang yang lagi puasa, cie aus gitu. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Dan gini men, percuma gitu lu pakai peci koko sarung, tapi giliran pas lagi ceramah di atas panggung kepala orang dipiting. Percuma, siapa namanya itu? Ustadz apa? Ustadz Harajuku ya. Ya. Ini mungkin dia waktu masih di pesantren, teman-temannya bangun malam buat sholat tahajud, dia bangun malam buat nonton Smackdown. Terima kasih gua Zawin. Dawin keren banget. Saya melihat semakin matang, semakin bagus, menikmati juga. Ada kematangan di dalamnya. Tadi aku mencatat ada beberapa hal, misalnya kelihatannya kamu juga selalu ingin main di wilayah-wilayah yang kemudian kamu paradoks gitu ya, kamu putar balik logikanya. Jadi buat saya well done. Kompor gas. Terima kasih Om. Hai Zawin. Ya Mbak. Ya bagus, lengkap. Tapi buat saya ada momen-momen dimana yang tertawanya tidak pol, gitu aja sih. Tapi it's bagus sih, keren buat kamu. Kasih Mbak. Itu dia Zawin. Mentang-mentang anak pesantren ya, baju aja motif sarung nih. Iya juga. Jono, saya pernah manggung di kampus kamu ya? Ya. Di UGD. UGD. Bandung. UGD, Uus ganteng deh. Astagfirullahaladzim. Ya ini buat Zawir saya bikin puisi. Bikin puisi coba. Ya, khusus buat Zawir saya bikin sendiri. Ya. Ini puisi namanya Berita Kepada Kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Oh iya. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya tak kau saksikan. Ya. Di tanah kering bebatuan. Iya. Ho 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 ho. Just for you man, just for you.